ada beberapa dasar yang perlu kita perhatikan pada saat belajar pemesinan dan mesin perkakas. Dari bahasanya di sini ada dua jenis materi yang menurut saya satu hal yang berbeda sama sekali. Yang pertama ada pemesinan dan satu mesin perkakas. Di mana pemesinan di sini kalau kita istilah asing kita peroleh dengan machining misalnya, pemesinan, machining. Terus kemudian kalau mesin perkakas itu lebih ke tooling. Jadi kalau misalnya secara definisi pemesinan itu ya berhubungan dengan pemesinannya, mesinnya. Berarti hubungan langsung bagaimana fenomena atau hal-hal yang terkait dengan mesin yang dijadikan objek. Sedangkan perkakas itu hal yang berhubungan dengan toolsnya atau alatnya. Nah di sini ada perbedaan. Anggap kita sampel misalnya turning mesin atau mesin bubut, di mana mesin bubut di situ ada mesinnya, di dalam mesin butuh alat, butuh toolsnya. Toolsnya seperti kita ketahui, toolsnya kita gunakan misalnya tools bubut, misalnya untuk fast milling. Fast milling menggunakan partisipan, terus kemudian ada holdernya, terus kemudian kita gunakan perangkat tambahan yang lain, misalnya ada tools yang lain, yang tadi fast milling, yang satu menggunakan cut milling, kemudian ada hold milling dan lain-lain. Terus kalau misalnya begitu juga dengan yang lain ya, kalau misalnya di tadi bubut, terus kemudian ada milling mesin juga sama. Kalau misalnya di dalamnya ada pemesinan, yaitu lebih ke proses millingnya. Kalau misalnya ke perkakasnya, yaitu tools yang digunakannya. Misalnya ada end milling, terus kemudian tadi ya ada membuat kontur dan lain-lain. Itu yang membedakan. Ini ya ini awal mulanya kok bisa ada sempat terpikirkan kenapa harus ada pemesinan. Itu balik lagi ke awal dari revolusi industri. Revolusi industri, terus kemudian awalnya pengoptimalan dari sumber daya alam dioptimalkan menggunakan otomasi, terus kemudian muncul akhirnya proses mekanisasi secara besar-besaran. Nah, secara garis besar, kelompok besar di sini yang dijelaskan. Ada conventional machining, ada non-traditional machining. Di mana conventional machining yang dimaksud yang seperti yang kalian ketahui kemarin, ada turning, boring, milling, shaping, broaching, slotting, grinding, dan lain-lain. Yang biasanya kita ketahui, kita temukan di beberapa manufaktur. Seperti yang di lab biasanya udah ada turning machine, mesin bubut, mesin boring, mesin milling, mesin shaping, broaching, sawing, slotting, grinding, polishing, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan conventional machining. Ada hal lain yang terkait dengan non-traditional machining atau non-conventional machining. Non-conventional machining itu maksudnya proses pemasinannya itu lebih hasilnya atau produknya itu lebih presisi. Contoh di sini ada beberapa jenis produk dari non konvensional machiningnya. Di sini ada abrasive jet machining, ada ultrasonic machining, water jet atau abrasive water jet machining. Kemudian ada EDM, electrolysis machining, atau ada wire cut misalnya dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan non konvensional. Yang dimaksud dengan non konvensional bukan ke apakah dia kontrolnya itu misalnya kontrolnya menggunakan CNC atau tidak, tapi lebih ke proses pengerjaan. Mungkin masih bingung apa perbedaan antara konvensional dengan non konvensional. Di sini nanti akan dibedakan terkait dari hasil produk atau toleransi hasil akhir dari produk. Oke, saya lupa. Nah, secara garis besar di sini mulai dibedakan. Oke, nih di sini kita mulai membedakan dulu. Tadi kan teknik pemesinan dan mesin perkakas. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan pemesinannya. Gimana dari pemesinan
secara garis besar dibagi dua, ada konvensional dan non konvensional. Nah, sini ada jenis perbedaan. Pada saat menggunakan conventional machining ataupun non conventional machining, pertama perbedaannya misalnya dilihat dari material removalnya atau hasil pemotongannya. Contoh, misalnya hasil pemotongan dari konvensional machining itu chip atau geram yang dihasilkan itu merupakan hasil dari deformasi geser atau dari pemotongannya. Seperti yang kita ketahui, misalnya ada tools bergesekan dengan misalnya satu jenis bahan, misalnya steel, misalnya baja karbon rendah, itu yang terjadi adalah gesekan langsung antara tools dengan benda kerja, terjadi kontak langsung. Nah, di sini sehingga deformasi yang terjadi itu terjadi shear deformation. Itu deformasi geser. Sedangkan yang terjadi pada non konvensional machining, material removal atau material yang terbuangnya itu bahkan sama sekali dia tidak tidak terjadi yang namanya deformasi sama sekali, karena tidak ada kontak antara tools atau nozzle yang digunakan dengan benda kerja objeknya. Terus yang kedua, tadi yang dimaksud adanya tools yang nyata. Tools yang nyata tadi misalnya menggunakan toolsnya pahat karbida, atau misalnya menggunakan ada iron karbida, ada yang menggunakan pahat sisipan dan lain-lain. Sedangkan yang pada conventional machining dia sama sekali tidak adanya tools yang secara fisik terlihat, karena rata-rata tadi misalnya abrasive jet machining dia menggunakan tekanan dari air, sedang terus kemudian EDM electrical discharge machine menggunakan adanya loncatan elektron antara dua elektroda, sehingga si bahannya tersebut terpotong akibat dari aliran listrik yang menghasilkan panas. Begitu juga dengan wire cut. Wire cut dia motong sebetulnya menggunakan wire, gitu, ada kawat, tapi wire-nya sama sekali tidak menyentuh karena sebelum menyentuh sudah terjadi panas di sekitarnya. Terus perbandingan yang ketiga, di sini cutting tools itu haruslah lebih keras atau lebih kuat dibandingkan dengan benda kerja. Misalnya kalian mau membuat memproses membuat piston. Misalnya piston dibuat facing milling atau facing turning. Nah, itu diperkirakan bahwa yang harusnya berkurang adalah objeknya atau si produknya, sehingga pada saat memotong toolsnya hanya mengalami gesek, dan karena sifatnya tadi lebih nilai hardness dan nilai strength-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan yang tadi seperti kita ketahui tidak ada tools fisik, maka non konvensional itu bahkan karena tidak ada fisik, bahkan kita tidak tahu apakah keras atau tidak karena bentuknya non fisik, karena air, listrik dan lain-lain. Terus yang keempat, jadi adalah di sini disebutkan bahwa pada saat material removal atau mengikis sebagian material untuk dibuang atau untuk dilepaskan, di sini menggunakan atau mengaplikasikan adanya hubungan antara force dengan energi. Yang dimaksud adalah adanya tekanan, terus kemudian ada energi, baik itu energi gesek maupun energi yang lain. Nah, sedangkan pada umumnya untuk non konvensional machining tersebut dia menggunakan energi yang diperoleh langsung dari mesinnya. Jadi bukan energi yang dihasilkan dari gesekan. Tapi energi itu sendiri yang menjadi menjadi alat untuk material removal. Ya, contohnya seperti yang tadi, abrasive jet machining dan lain-lain, dia menggunakan electrochemical, dia menggunakan water base atau misalnya abrasive water base. Contoh yang kelima, perbedaan yang kelima di sini, conventional machining itu pastilah direct contact dengan antara tools dengan benda kerja. Direct contact atau maksudnya terjadi sentuhan langsung. Nah, sedangkan yang lain bahkan di sini dijelaskan doesn't require direct contact. Jadi maksudnya memang pada dasarnya tidak ada tools, maka tidak ada kontak, gitu. Dari mana ada kontak, sedangkan toolsnya pun tidak ada, tidak nyata. Perbedaan yang keenam,
yang saya bahas di awal tadi bahwa akurasi dan hasil dari permukaannya itu lebih rendah. Jadi akurasinya masih 1 mm, masih mikrometer misalnya, puluhan mikrometer, sedangkan konvensional dia akurasi yang tinggi dan permukaan yang lebih halus, sehingga yang dihasilkan itu biasanya tidak membutuhkan surface treatment atau finishing di akhir. Kemudian yang ketujuh, dia suitable atau cocok untuk setiap jenis material. Mau material apa ya? Yang lebih keras, titanium, diamond, dan lain-lain. Itu bisa dipotong. Sedangkan yang non konvensional, dia tidak cocok untuk semua. Dia bisa semua, tetapi tidak bernilai ekonomis karena mesinnya mahal. Jadi kalau misalnya membuat hanya 1 atau 2, otomatis jadi biaya produksinya lebih tinggi. Nah, kalau yang tadi dia cocok untuk semua jenis, tetapi biaya produksinya lebih rendah karena hanya memotong 1 atau 2 langsung diproses. Sedangkan yang ini tidak bisa karena harus, kalau misalnya harus dibentuk ukurannya ya berarti harus diprogram, kemudian harus disetting, dan setiap pada penggunaannya dia menggunakan energi yang besar. Makanya dia tidak ekonomis jika dilakukan dengan kuantiti yang sedikit. Nah, yang terakhir, tool life. Di sini maksudnya umur pakai dari toolsnya, karena tadi ada kontak, dia biasanya memiliki keausan yang tinggi karena kontak yang terjadi. Sedangkan yang selanjutnya tidak ada tools, maka yang diatur adalah nozzle-nya atau tekanan dari fluida yang mengalir atau fluida atau energi yang mengalir. Begitu juga dengan perbedaan yang lain. Karena presisi, maka non konvensional menghasilkan waste atau limbah yang material removalnya lebih sedikit. Sedangkan yang ini dia lebih banyak yang terkumpul. Tidak bisa langsung secara presisi. Yang berikutnya jelas. Tradisional machining masih noisy. Masih menghasilkan karena adanya getaran gesekan kontak otomatis noisy. Jadi masih berisik adanya getaran, dan walaupun pada teknologi sekarang banyak terjadi banyak adanya redaman pada mesin, terus kemudian ada gesekan yang sudah silent, tetapi sama sekali pada non konvensional hampir tidak terdengar pada saat prosesnya. Yang perbedaan yang 11, lower capital, modalnya lebih rendah, sedangkan yang konvensional mesinnya mahal, jadi higher capital cost, jadi lebih tinggi modal. Setting satu setup di awal atau pada saat pergantian tools dia mudah, sedangkan non konvensional kompleks. Maka lebih baik jika membuat quantity yang lebih banyak. Konvensional machining bisa dilakukan oleh skill on unskill. Yang baru belajar bisa, yang sudah terlatih juga bisa. Sedangkan yang non konvensional harus yang sudah terlatih, yang di training dengan baik. Terus kemudian secara umum dapat dilakukan manual, bubut manual, milling bisa manual. Yang ini secara umum otomatis, otomatis. Dan yang ke-15, ini tidak dapat digunakan untuk membuat prototipe yang efisien. Maksudnya itu misalnya membuat komponen yang lebih kecil sebelum membuat komponen yang besar, kita buat prototipe, terus kemudian kita jadikan bahan presentasi misalnya ke vendor. Nah, kalau yang konvensional nggak bisa, karena tadi presisinya sangat rendah dan untuk membuat prototipe menjadi lebih lama. Sedangkan yang berikutnya, dia dapat jika biaya tidak jadi masalah, dia bisa membuat prototipe walaupun misalnya serumit apapun karena bisa terprogram. Oke, kita coba. Di sini saya ambil satu cuplikan. Sorry, suaranya terdengar nggak ya? Suaranya tadi.
Kalau suara dari video itu tidak, Pak. Oke. Mana ya supaya terdengar? Nggak nggak ada ya suaranya. Bentar. Saya cek. Oke. Udahlah, kita coba play aja ya. Ya. Di sini kan dibilang tadi penjelasan dari machining itu berbagai macam, jadi banyaknya menggunakan metal. Nah, tadi ada yang menggunakan turning, ada yang milling, ada yang drilling, boring, dan lain-lain. Nah, di sini sebagai contoh tadi untuk koin. Koin dia menggunakan misalnya milling. Koinnya stasioner, diam, terus kemudian pahat millingnya dia bergerak. Nah, di sini masih yang saya bilang, apabila ciri khasnya, toolsnya bergesekan dengan benda kerja, itu masih dianggap sebagai konvensional machining, sama seperti ini. Walaupun dia menggunakan misal CNC, atau misal CNC buku, CNC milling, atau bahkan sampai sudah banyak mesin-mesin yang presisi. Nah, itu masih di dalam kategori konvensional mesin. Seperti yang dilihat tadi, kalau di sini dia tidak menggunakan coolant pada saat machining, tapi menggunakan aliran udara yang mengalir. Di sini dia sudah diperkirakan, biasanya kalau yang tidak menggunakan coolant atau fluida berbentuk coolantnya cair, itu perbedaannya, kalau coolant cair biasanya untuk jenis pemotongan yang menggunakan depth cut yang lebih tinggi. Misalnya dia motong langsung 1 mili, 2 mili gitu. Sedangkan kalau potongannya kecil, tipis gitu ya, kurang dari 1 mili, dan itu bisa langsung dibuang, biasanya dia langsung ditiup saja dengan angin blower. Jadi dijelaskan ya. Dia tadi menjelaskan bahwa dengan machining bisa membuat segala jenis part. Part yang digunakan itu bisa untuk apa aja, mobil, truk, sepeda motor, bahkan tadi katanya senjata. Tadi yang dibahas, tapi walaupun untuk institusi pendidikan tidak disarankan untuk membuat senjata atau alat-alat perang. Mereka bergerak kalau mereka nggak bergerak jadi nanti jurusan pendidikan masa enggak SPUPID. Iya, yang dimaksud tadi maksudnya sekarang teknologi udah canggih, bukan hanya gambar, CAD, tetapi sudah ada CAM, terus kemudian ada CAE. Jadi CAM-nya ini adalah lebih ke simulasi dari proses manufakturnya mesin ini. Computer Aided Manufacturing. Kemudian ada CAE, Computer Aided Engineering. Dia lebih ke perhitungan atau ke analisis dari Sini jelaskan. Jadi walau sebelum kita coba ke produk yang sebenarnya, kita bisa simulasikan kalau menggunakan depokan sekian mili atau misalnya dengan gerakan sekian, itu bisa coba. Nah, itu bisa diperkirakan untuk hasil pemotongannya, apakah nanti hasil pemotongan itu ada bergaris atau misalnya bentuk alur gitu. Untuk kita jika menggunakan dari CAD kemudian ke CAM ya, Computer Aided Manufacturing. Nah, di sini sebetulnya dijelaskan dia menggunakan berbagai jenis tools yang digunakan tadi. Digunakan ya tergantung dari pemotongannya gimana. Apakah pemotong mengurangi diameter atau menghaluskan permukaan atau membuat lubang, memiliki karakteristik tools yang berbeda.
Ya. Ya, dijelaskan tadi dia walaupun sekarang CNC lebih banyak yang lebih akurat, lebih presisi, bahkan membuat part-part yang lebih kecil. Walaupun itu semua masuk ke dalam kategori machining, walaupun ada konvensional dan non konvensional. Ya. Nah, itu yang termasuk tadi bahkan sekarang yang tadi dibilang non konvensional bisa manual, ada juga yang otomatis. Dia bisa menggunakan tool changing, automatic tool changing PTC. Juga sudah mengaplikasikan coolant tadi. Coolant untuk tujuannya adalah untuk mendinginkan benda kerja maupun mendinginkan toolsnya, karena jika panas yang terjadi berlebihan itu akan mengakibatkan adanya panas sehingga menghasilkan deformasi pada benda kerja maupun toolsnya. Nah, ini sebetulnya lebih ke inspection, pemeriksaan. Di sini inspection yang dimaksud lebih ke menggunakan CMM, di mana setiap titik itu dicatat secara koordinat di komputer, kemudian disimulasikan apakah koordinat itu sudah sesuai dengan ukuran yang distandarkan dalam SOP. Kalau kurang biasanya di-repair ulang. Ya. Jadi ya dijelaskan machining yang dimaksud bukan hanya membuat dari bahan metal saat ini. Jadi banyak juga yang membuat dari bahan-bahan yang non metal. Semuanya bisa dikerjakan, itu misalnya polimer atau composite yang kira-kira tergantung dari sifatnya. Kalau misalnya ternyata menggunakan konvensional machining, toolsnya harus lebih keras dibandingkan dengan si benda kerjanya. Seperti yang kita lihat sekarang banyak yang membuat kayu, pembentukan dari kayu tapi menggunakan machining, baik itu CNC maupun manual, baik konvensional maupun non konvensional. Ya itu tadi bilang menjadi bahan pembelajaran. Sebetulnya dengan adanya yang lebih canggih bukan berarti kita meninggalkan yang lama, tapi tetap harus secara standar harus paham. Ya, di sini ada CNC simulator untuk menentukan kalau misalnya kita membuat produk ini dengan dimensi yang kita tentukan, itu kita inputkan, kita buatkan secara program. Oke, ini cukup. Oke, sekarang tadi yang dilihat lebih banyak ke non konvensional. Nah, sekarang perbandingan dengan non konvensional machining. Di sini ada satu contoh adalah proses water jet cutting. Dilihat bahwa di sini tools atau nozzle yang digunakan tidak ada kontak terhadap benda kerjanya.
Nah, dapat dilihat pada saat memotong plat yang sangat tebal, di sini tidak ada kontak. Di sini yang ada nozzle memberikan tekanan pressure pada air bagian bawahnya sehingga menembus dari plat baja ini. Dan bentuknya juga bisa disesuaikan dan ukuran nozzle-nya juga bisa disesuaikan tergantung kita ingin presisi atau akurasinya sebaik apa. Ya, bisa dilihat tadi pada saat mengoperasikan water jet atau non conventional machining tetap dikontrol pada seorang programmernya. Programmer kemudian memeriksa apakah tadi operatornya ya, yang kenapa harus dipilih yang skill atau yang terlatih. Tadi harus menentukan bahwa arah geraknya sudah betul atau tidak, atau misalnya ada abnormal atau tidak. Pada saat ada perubahan, bisa langsung diedit program dari komputernya. Bentuknya juga bisa menyesuaikan dengan bentuk-bentuk yang lebih custom. Kalau kalian lihat misalnya di beberapa gerbang, pintu gerbang dari beberapa rumah-rumah juga sudah menggunakan water jet atau non conventional machining yang bentuk dari ukirannya lebih kompleks dibandingkan dengan pembuatan secara manual. Contoh misalnya ada yang bentuknya bunga, ada bentuknya burung dan lain-lain. Ya, bisa dilihat ini tebal. Tebal dari plat yang dipotong itu lumayan. Ini bisa mencapai 10 sampai 15 cm. Tetapi water jet yang digunakan bisa menembus dari ketebalan ini. Bahkan ada beberapa video yang bahkan menembus dari sebuah bongkahan batu yang besar. Ya, dilihat tadi beberapa pergerakan dari toolsnya itu bisa menyesuaikan. Berarti sini bisa kita bayangkan bahwa dia tidak hanya menggunakan 2 atau 3 aksis saja. Seperti yang kita tahu ya, aksis yang digunakan misalnya X, Y, atau Z. Ada juga yang menggunakan misalnya X, Y, dan X, Z, dan sumbu putar dari Z. 3 aksis. Sedangkan yang di sini biasanya dia menggunakan 5 sampai 6 aksis sehingga arah pemotongannya jadi lebih fleksibel. Ya, bisa dilihat membuat Swiss knife bisa langsung menggunakan water jet cutting karena hasil presisinya tersebut berarti ya pemotongannya langsung selesai karena tidak ada pengasahan kembali, biasanya langsung sudah sesuai. Ya, ini saya coba percepat ya karena ini lebih ke setup awal dari mesin water jet cutting.
Nah, itu tadi dilihatnya kan water jet ini bisa menggunakan air. Tapi ada juga yang menggunakan namanya abrasive water jet cutting. Jadi di dalam air dia campurkan dengan serbuk-serbuk nano dari beberapa material, misalnya titanium atau misalnya bahan-bahan lain yang membantu untuk mempermudah proses pemotongan menggunakan tekanan. Jadi air campur abrasif di dalamnya. Oke, secara umum saya rasa sama saja ya. Jadi kita skip. Oke. Sebelumnya tadi sudah belajar terkait tentang misalnya pembubutan, milling dan lain-lain. Nah, secara garis besar, karena kita belajar tentang pemasinan ya, proses pemasinan yang paling umum kita temukan misalnya turning. Prinsipal dari machining, turning mesin. Di sini ada produk atau benda kerja yang dimana asal dari produknya yaitu berupa blank atau raw material, material mentahnya. Di mana material mentah misalnya menggunakan masih tidak seragam dari diameternya karena ada ukuran yang tidak seragam. Terus kemudian dipotong menggunakan toolsnya bergerak yang dinamakan gerak makan. Nah, di sini makanya arah gerak dari arah pemotongan dinamakan gerak makan atau feed. Terus kemudian produk yang hasil dari feednya itu dinamakan produk akhir misalnya. Terus kemudian di sini ada nilai T. Nilai T adalah tebal gram. Tebal gram yang dipotong itu sekian. Atau di sini ada VC. VC yang dimaksud adalah kecepatan potong. Di sini ada dua hal nanti, ada kecepatan potong dan kecepatan makan. Kecepatan potong adalah gerak tools terhadap arah pemotongan. Sedangkan kecepatan potong atau VC atau cutting velocity itu adalah gerak pergerakan benda kerja, arah pergerakan dari benda kerja terhadap tools yang melakukan proses pemakanan. Secara umum, machining proses itu pastilah disuplai oleh yang pertama adalah power, sumber dayanya atau listriknya atau menggunakan sumber listrik yang lain. Di mana di dalamnya ada blank atau raw material, juga menggunakan mesin turningnya misalnya. Terus kemudian ada fixture. Fixture yang dimaksud adalah alat bantu pada proses machiningnya. Proses fixture-nya apa saja? Misal ada holder di sana. Holder yang dimaksud bisa kita kategorikan dengan fixture. Terus kemudian fixture yang lain ada alat bantu pencekaman pada benda kerja, di mana kita misalnya menggunakan atau clamping ya dicekam gitu. Itu kita gunakan juga sebagai fixture. Terus kemudian ada tools. Tools yang dimaksud tadi, misalnya iron carbide, ada yang menggunakan pahat sisipan dan lain-lain. Terus kemudian ada environment atau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud makanya pada saat menggunakan mesin, kelembaban dalam mesin, kelembaban di luar mesin itu mempengaruhi terhadap hasil machining proses. Kemudian machining proses yang tadi bergabung dalam satu sistem sehingga terjadilah machining proses. Machining proses menghasilkan satu produk. Produk itu tersebut dianalisis. Ternyata pas dicek, oh ternyata diameternya terlalu besar, kurang diameternya. Kita analisis penyebab dari diameter tersebut tidak sesuai dengan yang kita input. Kita lakukan koreksi. Koreksinya tergantung. Apakah ternyata toolsnya sudah aus, ya kita ganti. Atau ternyata dari segi fixture atau pada saat pencekamannya miring, itu fixture yang kita perbaiki. Kita ulang lagi, coba lagi. Itu yang dimaksud dengan open loop dari proses machining proses. Nah, di sini ada kita ketahui ada 10 tadi yang saya jelaskan, ada 10 jenis minimal. Walaupun ada yang lebih banyak lagi yang terkait dengan konvensional machining. Jadi ada turning, milling, drilling, boring, reaming, tapping, shaping, broaching, slotting, grinding, ada polishing tadi dan lain-lain.
mungkin lebih ada lebih dari 10. Oke, sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, saya Muhammad dari Saputra, izin bertanya. Tadi terkait video tadi, Pak, kan ada yang menggunakan coolant Video sama. on cam dulu coba, biar Oh, ini iya, dia. Pak. Ya. Jadi Gimana tadi dari? ada terkait video tadi kan ada yang ketika pemotongan itu ada yang menggunakan coolant pendinginnya dan ada yang menggunakan angin. Nah, itu untuk yang menggunakan angin sendiri itu apakah harus mesin yang benar-benar sudah level up gitu Pak, maksudnya lebih terbaru atau mesin lama pun bisa diatur gitu Pak untuk Oke. kulitnya sendiri. Ya, terima kasih Daris. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, coolant yang digunakan pada proses pemesinan itu bisa kita menggunakan fluida cair maupun fluida berbentuk gas atau angin. Nah, pada saat kapan kita menggunakan coolant-nya itu menggunakan angin atau menggunakan fluida cair? Itu yang pertama, syarat yang pertama adalah yang dilihat fenomena yang terjadi pada saat proses pemesinan. Misalnya pada saat proses pemesinan yang terjadi, misalnya konvensional ya, apalagi konvensional. Konvensional misalnya proses milling atau bubut. Pada saat benda kerja bertemu melakukan gesekan dengan si toolsnya, fenomena yang terjadi berarti menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan dilihat. Panas yang dihasilkan apakah sudah termasuk dalam kategori wajar atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak wajar, panasnya berlebih sehingga mempengaruhi hasil dari benda kerja maupun toolsnya, atau misalnya toolsnya makin cepat panas, toolsnya itu semakin cepat aus. Benda kerja semakin panas, hasil pemotongannya menjadi kasar misalnya. Atau misalnya dimensinya jadi tidak sesuai. Itu yang faktor yang pertama. Jika panas yang dilakukannya itu berlebih, kalau cuma ditiup oleh angin, panas yang terjadi, fenomena panas yang terjadi tidak berkurang secara signifikan. Maka tidak cocok menggunakan fluida angin, maka harus menggunakan fluida cair. Itu satu. Terus yang kedua adalah proses gesekan aus yang terjadi. Pada dasarnya metal dengan metal pada saat bergesek dia akan terjadi, istilah kita adalah lengket. Karena metal dengan metal yang terjadi. Untuk meminimalisir itu kita butuh yang namanya pelumas. Nah, fungsi coolant yang dimaksud adalah pelumas. Apabila terjadi ternyata lengket tadi, maka kita harus menggunakan coolant yang memiliki sifat pelumas. Otomatis yang fluida berbentuknya angin tidak memiliki sifat sebagai pelumas. Maka harus menggunakan coolant cair, di mana coolant cair kan gabungan antara bahan kimia aditif dicampur dengan air, sehingga dia memiliki sifat tadi pelumas untuk memudahkan atau mengurangi gesekan atau ausnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dilihat dari depth of cut atau tebalnya pemotongan tadi, nilai T-nya. Pada saat kita akan memotong ketebalannya misalnya 2 mili, kita potong 1 kali. Ternyata jika dipotong 1 kali, itu tidak mungkin kita semakin tebal pemotongan, maka gesekan yang terjadi semakin besar. Areanya menjadi semakin besar kan. Kalau tebal, area semakin besar ini mengakibatkan keseluruhan dari benda kerja, dimensi benda kerja yang bergesek dengan dimensi dari tools yang tergesek, itu akan menjadi lebih besar. Makin besar pula area yang menghasilkan panas. Maka dari itu perlu adanya penurunan panas yang lebih cepat, yaitu menggunakan fluida cair. Tapi jika kita memotong 2 mili, tapi kita lakukan 4 kali step pemotongan, misalnya 0,5, 0,5, 0,5 menjadi lebih sedikit. Nah, di mana 0,5 tersebut setelah dicek hasil panasnya, oh ternyata tidak terlalu signifikan kenaikan panasnya. Oke, berarti kita fungsi untuk menurunkan panasnya menggunakan fluida angin. Terus kemudian alasan yang berapa? Keempat ya, 4 atau kelima ini adalah fungsi coolant, baik fluida cair maupun fluida gas adalah untuk mendorong atau membuang hasil pemotongan tersebut menjauh dari benda kerja dan menjadi tooling. Apabila masih menempel pada hasil pemotongan dan
si benda kerja itu masih berputar, ada kemungkinan dia akan melakukan gesekan atau melukai dari permukaan benda kerja maupun permukaan dari tool, sehingga yang tadinya dia baik-baik saja kemudian malah rusak gitu. Di mana pada saat dia rusak, tools-nya tersebut berarti tidak sepenuhnya baik untuk memotong. Bayangkanlah kalau kalian misalnya memotong dengan pisau yang normal, dengan pisau yang sudah ada luka di bagian pemotongannya, otomatis hasil pemotongannya pun menjadi tidak baik. Jangankan rapih gitu, bahkan ukurannya pun tidak sesuai. Biasanya untuk melempar, untuk membuang. Karena berbentuknya cair, jadi dia akan ikut langsung dengan aliran airnya. Nah, sedangkan fluida gas, dia hanya mendorong, membuang, karena biasanya hasil pemotongannya itu langsung dibuat jatuh. Terus kemudian alasan yang berikutnya kapan menggunakan fluida cair atau gas? Yang berikutnya adalah ada analisis dalam pemesinan yang dinamakan bukan hanya tebal geram, tetapi panjang geram. Pernah kalian lihat pada saat pemotongan bubut atau milling, kalian lihat bahwa hasil pemotongan geram atau chipnya itu ada yang panjang, meringkol-meringkol, panjang terus-terusan, ada yang hasil pemotongannya itu tipis-tipis, pendek-pendek gitu ya. Hasil pemotongannya pendek-pendek. Nah, itu bisa kita perkirakan jika hasil pemotongannya pendek, itu masih bisa kita lakukan dengan membuang gramnya itu bisa menggunakan angin. Karena sifatnya kecil, dia langsung terbuang. Tapi kalau sifatnya yang panjang, itu tidak cocok untuk angin. Karena kalau menggunakan angin, jadi si geram yang panjang muringkalnya itu, dia akan kemana-mana, bahkan akan melilit di benda kerja ataupun situsnya. Jadi di sini saya tidak merekomendasikan mana yang lebih baik, tetapi ini tergantung dari konteksnya tadi, konteks persyaratannya. Apa dari sisi geramnya, apa sisi pemotongannya, apa sisi dari penurunan temperaturnya dan lain-lain. Ya itu analisis khusus sebetulnya. Bahkan sampai penentuan tebal pemotongan, ya, tebal depth of cut-nya itu juga bisa ada perhitungan, ada analisisnya. Misalnya saya menggunakan tools ini dengan kekerasan tools ini yang cocok, yang tidak panas berlebih, itu dengan depth of cut-nya berapa? Misalnya kita memotong 3 mili. 3 mili kita potong, pengurangan diameternya 3 mili, itu 3 mili itu apakah yang sesuai itu depth of cut-nya apakah 3 mili langsung, apa dibagi 2 atau dibagi 3 atau bagi 4 atau bahkan bagi berapa? Itu ada lagi perhitungannya kalau misalnya di buku Pak Taufik Rohim. Silakan. Mungkin itu aja dari ada tanggapan, silakan. Baik Pak, jadi intinya itu tiap mesin itu bisa menghasilkan coolant yang berbentuk cair maupun yang angin gitu ya Pak ya? Tergantung sesuai. Saya koreksi, maaf, saya koreksi bahwa coolant yang dimaksud, coolant tersebut bukan dihasilkan oleh mesin, tapi coolant tersebut adalah part tambahan gitu ya, part tambahan yang ditujukan untuk membantu proses. Jadi bukan berarti angin itu dihasilkan dari hasil proses pemesinannya, tetapi angin itu memang terpisah. Jadi pada saat mau memfungsikan turning mesin, misalnya, turning mesin itu di situ dia akan memasukkan sumbernya, misalnya angin, tekanan angin. Tekanan angin itu yang pertama untuk menggerakkan misalnya pneumatik, misalnya menggunakan proses pneumatik atau hidrolik pada pada proses mesinnya. Tapi ada juga angin yang disalurkan adalah untuk mendorong. Mendorong yang dimaksud adalah mendorong angin. Gitu. Tetapi kalau misalnya menggunakan coolant cair yang dimaksud bukan menggunakan angin, tetapi dia menggunakan motor. Ya, dia mengalirkan fluida cairnya itu dari tempat penampungan coolant, ya ada boxnya, itu dia semprotkan menggunakan motor sama seperti cuci steam. Jadi si fluida cairnya itu didorong. Nah, pertanyaan yang tadi dari kalau misalnya ternyata semua mesin cocok nggak sih? Itu tergantung
Tadi tergantung dari kriteria tadi atau tergantung lihat dulu di mesin itu fungsinya untuk apa? Apakah hanya ada saluran untuk angin atau untuk coolant-nya? Oh, ternyata bawaannya untuk angin, sedangkan temperatur yang kita butuhkan turunnya lebih tinggi. Maka dari itu, kamu harus menambah add-on, mengganti si angin tersebut menggunakan motor untuk mengalirkan coolant cair ya. Jadi intinya coolant tersebut menurut saya itu masih bisa add-on. Misalnya kalau misalnya bawaannya angin, ternyata kita memotong yang lebih tebal, ya kita custom aja, kita ganti. Tetapi karena misalnya bubutnya adalah menggunakan bubut CNC, otomatis itu harus terprogram di mesinnya. Atau bisa saja sih dibuat manual, misalnya fluida cairnya nyemprot terus ya. Nanti setelah selesai baru kita off-kan. Mungkin ada beberapa customize seperti itu. Ya, silakan guys, ada lagi? Udah Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada tanggapan yang lain silakan. Kita masih ada waktu. Iya, Bu. Ya. Iya, gelondongannya ada sisa berapa, Bu? Takutnya nggak cukup gitu. Ya. Oh, berarti belum ada yang belum kepake. Produk, kalau error pada produk sebetulnya tidak ada sih, tapi lebih ke produk tersebut hasilnya itu miss dengan hasil pemrograman. Hasil pemrograman itu kan sama seperti kita kita menggunakan CAM ya, Computer Aided Manufacturing. Pada saat menggunakan CAM, oh ternyata hasilnya nanti akan seperti ini. Ternyata pas jadi kok jadinya lonjong. Gitu. Nah itu biasanya terjadi kesalahan pada saat setup. Apakah setup pada nozzle-nya miring atau misalnya pada klemnya jadi tidak lurus gitu. Itu yang terjadi miss-nya seperti itu biasanya. Maka dari itu biasanya tidak langsung dicoba pada benda yang sebenarnya, biasanya digunakan trial pada part yang sampel. Part yang sampel udah sesuai, kita gunakan kepada produk yang sebenarnya atau untuk mass production. Jadi produk error saya rasa kurang tepat. Bukan produknya yang error, tapi produk tidak sesuai dengan perencanaan atau desain yang sudah dibuat. Karena terjadinya miss setup, atau misalnya ternyata pada saat pemasangan ada gram yang mengganjal. Nah, itu bisa saja terjadi. Mungkin gitu, Adit. Ya, ya, sebetulnya bolehlah kita namakan prototipe atau kita sebutkan dengan trial, dengan produk trial atau produk coba-coba. Sama seperti kita apa ya? Pada saat kita mau ngelas ya. Sebelum ngelas ke produknya kan kita coba tempel-tempel tap ke apa? Ke logam yang lain kan, yang nggak kepake kan. Oh ini nempel ini lengket nggak nih kan gitu, sama seperti gitu. Ini kayak trial, silasannya udah cukup nggak nih, atau udah cukup bagus nggak, atau terlalu meleleh nggak, gitu sih. Jadi lebih ke bisa bolehlah prototipe atau bisa disebut trial, produk trial, gitu Adit. Ya, ada yang lain silakan. Kalau ada satu lagi silakan. Oke, sambil nunggu mungkin bisa di-on-kan lagi, kita absen pulang. Di-on-kan kamera silakan.
Maaf Pak, masih di mute Pak.